Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Aradea dari kelas PI 4F dengan NIM 122202025. Di sini saya akan menyampaikan kriteria media terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu adalah capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Lalu juga siswa dapat menghafal dan memahami sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Untuk keefektifannya, media pembelajaran ini dapat mendorong pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan. Lalu untuk peserta didik yang ditargetkan yaitu SMP ataupun MTS. Untuk kualitas teknis bagus, ketersediaannya mudah didapatkan karena hanya tinggal download template PowerPoint atau PPT-nya dan hanya mengubah teks-teksnya saja. Untuk biaya cukup gratis karena hanya bermodalkan kuota. Fleksibilitas itu bisa digunakan dimanapun dan kapanpun karena bisa juga diakses atau digunakan lewat HP juga ya teman-teman. Untuk kemampuan orang yang menggunakannya itu media pembelajaran ini tentu siswa ataupun guru dapat menggunakannya karena cukup mudah. Untuk alokasi waktu 60 menit, sekitar 60 menitan. Sumber belajar itu dari buku paket PAI dan Mundi Pekerti kelas 8. Dan mungkin itu saja kriteria media yang dapat saya sampaikan. Untuk kelebihannya, media ini sudah disebutkan ya, mudah digunakan, gratis pula. Dan untuk kekurangannya ya, karena ini berbentuk digital ya, kemungkinan keaktifan siswanya itu kurang. Ya mungkin segitu saja. Langsung saja kita ke penerapan media pembelajarannya. Nah teman-teman, kita sudah berada di PPT-nya atau PowerPoint-nya ya, yaitu tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ialah sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul dan dapat ditunjukkan dalam kisah keseharian mereka. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul agar dapat diakui sebagai seorang Rasul. Nah, sifat wajib yang pertama itu adalah sidik, yang artinya jujur atau benar. Maksudnya ialah semua ajaran yang disampaikan oleh para utusan Allah atau para Rasul adalah benar dan tidak mungkin ada dusta atau kebohongan di balik ajaran-ajaran yang Rasul bawa atau sampaikan kepada umatnya. Lalu yang kedua itu sifat amanah, dapat dipercaya. Para Rasul selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Dengan sifat ini, para Rasul begitu terpelihara lahir dan batinnya dari setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat seperti zina, minum minuman keras, berbohong, iri, dengki, sombong, dan yang lainnya. Langsung saja kita ke halaman keduanya. Yang ketiga yaitu adalah sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Menyampaikan risalah atau ajaran yang Allah perintahkan agar tersampaikan kepada umat manusia. Nah, yang keempat yaitu sifat patonah, yang artinya cerdas atau pandai atau pintar. Nah, sifat ini begitu mutlak adanya sebab kecerdasan para rasul sangat dibutuhkan untuk menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Selain itu, karena ujian dan tugas rasul yang begitu berat tentunya memerlukan kecerdasan tinggi agar dapat menyelesaikan masalah secara cepat, termasuk ketika berargumentasi menghadapi kaum yang menentang ajarannya. Lalu selanjutnya itu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tak mungkin ada dalam diri Rasul karena Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan seluruh risalahnya untuk mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak bisa dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, sifat yang pertama itu adalah kidib, yang artinya bohong atau berdusta. Mustahil bagi Rasul untuk berdusta atau berbohong. Semua perkataan dan perbuatannya tidak pernah satupun palsu dan mengada-ngada. Sifat yang kedua yaitu sifat khianah, yang artinya berkhianat. Nah, sifat ini memiliki arti berkhianat yang mana mustahil bagi Rasul untuk melakukan hal tersebut.
Semua yang diamanatkan kepadanya, pasti Rasul akan melaksanakannya sebaik-baiknya. Kita lanjut ke halaman kedua, yaitu sifat yang ketiga, yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan. Nah, hal tersebut menjadi mustahil karena setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan disampaikan kepada para umatnya. Lalu yang keempat itu baladah, yang artinya kurang cerdas atau mohon maaf, bodoh. Nah, hal tersebut sangatlah mustahil karena Rasul diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat membangun argumentasi dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menentang risalahnya. Baik, uh, langsung saja pada materi yang ketiga, yaitu hubungan antara sifat wajib dan sifat mustahil. Hubungan antara keduanya adalah sifat wajib maaf, bahwa sifat wajib menggambarkan kualitas yang penting bagi seorang rasul untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara sifat mustahil menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan keberadaan seorang rasul yang dianggap sebagai utusan Allah. Singkatnya, teman-teman, sifat wajib ini bertolak belakang atau sangat bertentangan dengan sifat mustahil. Seperti contoh ini, sidik, yang lawannya adalah kizib. Nah, bisa kalian ingat-ingat kembali, sidik itu artinya jujur. Ini saya kembalikan lagi. Nah, sidik itu artinya benar. Sementara kizib berdusta atau bohong. Nah, jujur atau benar, bohong atau dusta itu berlawanan, sehingga itu adalah pasangan yang cocok. Bukan yang cocok, yang bertolak belakang maksudnya. Nah, yang kedua itu amanah. Nah, seperti sebelumnya, amanah itu menyampaikan. Dapat dipercaya, sementara khianat itu berkhianat. Lalu selanjutnya sifat tabligh artinya menyampaikan, lawannya adalah kitman yang artinya menyembunyikan, yang terakhir itu patonah yang artinya cerdas, dan baladah artinya adalah kurang cerdas atau bodoh. Nah, lalu apa hikmah kita mempelajari sifat wajib dan mustahil bagi Rasul? Ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama, pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin. Dan yang kedua, dapat mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menguatkan iman dalam diri. Dan yang terakhir, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul. Nah, saya akan menggabungkan kata-kata ini bahwa agar sifat-sifat tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin, baik dalam segi akhlak maupun dalam hal perbuatan. Nah, kita pun dapat mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menguatkan iman di dalam diri. Juga dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul atas segala pengorbanannya untuk menegakkan Islam. Nah, jadi itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya itu adalah evaluasi. Ada 2 evaluasi. Namun teman-teman santai aja. Evaluasi ini berbentuk permainan atau games. Ada 2. Namun sebelum itu, nah kita nyanyi dulu sebentar ya. Nah, liriknya itu bisa kalian lihat liriknya. Nah, nadanya itu ampar-ampar pisang. Kalian udah tahu kan? Ya dah, saya akan mempraktekannya sedikit. Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik, kizib, amanah, khianah.
tablik kitman, fatonah balada. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, kizib, amanah, khianah. Tablik, kisman, fatonah, balada. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, kizib, amanah, khianah. Tablik, kitman, fatonah, balada. Nah, lagu-lagu yang tadi saya nyanyikan itu bertujuan agar kalian lebih paham atau mudah menghafal dalam mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul beserta sifat mustahil bagi Rasul. Nah, untuk selanjutnya, untuk evaluasi ada dua, evaluasi pertama dan evaluasi yang kedua. Untuk linknya saya akan taruh di deskripsi bila mana kalian ingin mencobanya. Langsung saja kita ke evaluasi yang pertama. Nah, teman-teman, kita sudah berada di evaluasi yang pertamanya. Untuk linknya saya akan tulis di deskripsi bila mana kalian ingin mencoba. Untuk pertama-tama kalian bisa mengubah nama kalian ataupun bisa lewat login dulu ke WordWall. Langsung saja kita klik start. Kita tunggu. Wake a mall. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Start. Nah, hintnya kita harus pukul sifat wajib dan artinya. Bohong, bukan. Bukan. Nah, kalian juga harus fokus ya. Karena ini ada banyak pengecoh. Nah, kalian juga harus ingat materi yang saya sampaikan tadi ya. Loh, kok salah? Astagfirullah, amamah. Nah, kalian harus fokus ya. Tadi jangan ditiru. Ya, ini untuk sekarang kalian juga bisa cek di leaderboard ataupun bisa lihat jawabannya. Ini jawabannya ya, teman-teman. Jawaban yang betul atau jawaban yang alihnya itu harus kalian pukul ketika ada kata-kata ke-8 ini ya. Sifat wajib dari Rasul dan artinya. Kita kembali. Kalian juga bisa memainkannya kembali sampai skornya itu paling tinggi ya, teman-teman. Nah, itu untuk evaluasi yang pertama. Langsung saja kita ke evaluasi yang kedua. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada evaluasi yang kedua. Sama ya di World, hanya saja ini beda gamesnya. Langsung saja kita klik start. Kita tunggu. Group sort, sifat wajib dan saya bagi Rasul. Kita klik start. Nah, caranya kalian hanya menekan saja lalu memindahkannya pada kolom yang benar atau grup yang benar ya. Tidak apa-apa, tidak berurutan juga. Yang penting pada kolom yang benar saja ya teman-teman. Dan kalian juga harus cepat. Ini saya main santai aja.
hanya untuk mencontoh bagi teman-teman. Bila mana kalian ingin mencoba, kalian linknya saya akan taruh di deskripsi ya. Nah, jika sudah semua, submit answer secara otomatis. Nah, betul benar semua ya, teman-teman. Betul 16 dengan waktu 46 detik. Nah, kalian juga bisa cepat-cepat ya. Cepat dan tepat. Itu dia. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.